rambut yang terpotong atau rambut yang sudah lepas dari kepala kita pun juga masih menjadi aurat, sehingga pada saat kita membuangnya juga harus dijaga supaya itu tidak langsung terlihat oleh orang. Misalkan kalau kita mau buang ke tempat sampah, mungkin kita bungkus dulu pakai tisu atau kita bungkus dulu pakai kertas, baru kemudian dalam kresek, baru dibuang ke tempat sampah. Jadi menghindari supaya memang itu terlihat oleh orang lain, walaupun itu sudah terlepas dari kepala kita, gitu ya. Tolong jawab Ustazah, HP saya sudah lowbat. Yang mana? Tadi yang atas-atas sudah saya jawab, insya Allah. Ustazah izin bertanya, apakah benar apabila kita baca sholawat adrikni 1000 kali hajat kita dikabulkan? Tidak. Titi Nuraini ya. Hati-hati dalam melakukan amal ibadah, karena amal ibadah yang tidak sesuai tuntunan justru akan menjadi amal yang tertolak di sisi Allah. Jadi tidak ada satupun dalil yang menjelaskan bahwa baca ini sekian kali maka hajatmu akan dikabulkan, nggak ada. Justru ketika kita melakukan itu dan ternyata Allah benar nih mengabulkan, terus kita percaya, oh berarti the power of sholawat adrikni 1000 kali hajat kita makbul, justru itu tanda bahwa Allah tidak menerima amal ibadah kita. Kenapa? Karena kalau amal ibadah kita diterima, yang dijadikan sebagai tolak ukur dikabulkan itu permohonan akhirat, bukan permohonan dunia. Kalau kemudian yang dikabulkan adalah permohonan dunia kita, nanti di sisi Allah ketika kita nagih balasan dari sholawat kita, dari amal soleh kita, Allah akan ganti nanya sama kita, dulu niat kita apa? Niatnya kan cuma dunia, ya udah kan udah dibalas di dunia, tapi jangan berharap untuk mendapatkan balasan di sisi Allah. Nah itu yang kita harusnya khawatir, bahwa setiap amal kita ternyata tidak ada yang diterima di sisi Allah. Terus nanti di surga kita dapatnya apa kalau semua sudah dibalas di dunia ya. Jadi memang tidak ada dalilnya. Sebaiknya kalaupun memang mau bersolawat, lakukan saja semua karena Allah. Biarkan Allah yang memberikan keputusan kepada kita apakah mau mengabulkan doa kita atau menyimpan untuk kebaikan kita di akhirat, atau mengganti dengan sesuatu yang lebih baik, atau menghindarkan kita dari keburukan yang memang harusnya menjadi takdir kita tapi sama Allah diganti dari doa kita yang tidak dikabulkan. Kan cara Allah mengabulkan doa itu kan ada 3 ya. Jadi tidak mesti sama dengan apa yang kita minta, karena satu ya, cara Allah mengabulkan doa itu 3. Satu, dikabulkan persis dengan apa yang kita minta. Yang kedua, kalau tidak dikabulkan maka akan diganti dengan kebaikan yang ada di sisi Allah. Jadi nanti ada orang yang ketika naik ke atas mizan, tiba-tiba dia ditambahkan tambahan pahala kebaikan yang sangat banyak. Ketika orang ini bertanya, ya Allah ini amalku yang mana? Karena amalku di dunia biasa-biasa aja. Maka Allah katakan ini adalah disebabkan doa-doamu di dunia yang tidak aku kabulkan. Berarti doa kita tuh gak ada yang sia-sia sebenarnya. Tapi Allah ganti versinya itu dengan kebaikan yang nanti disimpan. Yang ketiga, akan dihindarkan dari musibah yang lebih besar. Jadi kita dijaga, gak jadi ketipu, gak jadi kecelakaan gitu ya. Nah itu bagian dari cara Allah untuk mengabulkan doa kita dengan cara yang lain gitu ya. Karena belum tentu kalau Allah memberikan apa yang kita minta pun itu juga terbaik untuk diri kita. Jadi minta sama Allah silahkan, tapi tidak menuntut Allah untuk harus memberikan apa yang kita minta gitu ya. Waalaikumsalam Bu Iro, Mama Icam, sudah apakah anak-anak di Taman Surga itu mereka mengingat segala sakit dan kehidupan mereka ketika di dunia? Enggak. Di surga, di Taman Surga mereka sudah tidak ada rasa sakit. Yang ada mereka hanyalah berbahagia, bermain-main gitu ya. Mereka tidak mengingat itu semua. Waalaikumsalam Bunda Muzahana, ya Allah bateraiku lobet. Di charge dulu Bunda. Area Priliani 8. Us maaf kemarin hari Sabtu praktek memandikan jenazah. Fungsi kopi untuk apa ya Us? Baik, fungsi kopi itu sebenarnya untuk menetralisir bau nanti ya. Jadi nanti kopinya tuh ditaruh di pojok-pojok aja, karena mayit itu kan cepet busuk ya, cepet bau juga. Jadi untuk menetralisir bau itu dengan kopi. Kakaknya di pondok modern tapi konsentrasinya pecah, hafalan sampai juz 4 dia keluar nerusin di luar. Ya memang anak-anak di pondok itu banyak sekali ujiannya ya. Memang harus butuh kekuatan semuanya, kekuatan batin, kekuatan mental orang tua, kekuatan mental anak gitu. Tapi bismillah Bunda doanya yang kenceng ya, dicarikan tempat-tempat pergaulan yang memang di situ mendukung untuk anak nih belajar mondok. Lihat juga bagaimana karakteristik dari guru-guru di sana, apakah mereka bisa mengganti orang tua yang ada di rumah, mereka apakah bisa mengayomi gitu, karena nanti faktor dari guru yang ada di asrama itu
punya peranan penting untuk anak-anak kita gitu. Banyak survei, banyak tanya ya, karena gimana pun sekolah tuh ya jangka panjang ya. Baik, dari Lia, izin Ustazah minta doanya buat kesembuhan Bapak kami yang baru opnam karena sesak, terima kasih. Baik, kita doakan ya untuk ayahanda dari Mulia, Allahumma Rabbina adhibil ba's, ishfi anta syafi, la syifaa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Allahumma Rabbina adhibil ba'sa, ishfi anta syafi, la syifaa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Dat yang Maha menyembuhkan, sembuhkanlah ayahanda dari Ibu Lia yang hari ini sedang opnam dengan kesembuhan yang tidak menimbulkan bekas penyakit di dalam dirinya yang lain. Semoga sakitnya bisa menjadi sarana penggugur dosa. Semoga sakitnya bisa mengangkat derajat untuk bisa nanti di hadapan Allah jadi lebih baik ya. Keluarga juga sabar. Ini menjadi salah satu cara Allah untuk menaikkan derajat juga ya. Tetap berhusnudzon, tetap berikhtiar, dan dijadikan sarana sakitnya ini sebagai wasilah untuk bisa lebih dekat kepada Allah dengan memperbanyak zikir ya. Inci, jadi saya merasa gagal sebagai ibu, anak saya mondok nggak total, jadi pas adiknya minta mondok saya jadi takut. Dihilangkan dulu rasa ketakutan dan rasa kekhawatiran, karena kakak adik itu tidak mesti sama gitu ya. Kalau kakaknya seperti itu bukan berarti kan adiknya juga seperti itu. Tapi begini pun, yang namanya orang itu kadang memang penyesalannya nanti di akhir ya. Misalkan kayak anak yang tadinya mondok cuma setengah terus jebol gitu. Nanti tuh pada saat udah seusia kita gitu ya, mereka akan nyesal gitu. Iya dulu kenapa ya kok mondoknya nggak sampai selesai. Itu pasti ada tuh rasa menyesal kayak gitu. Tapi walaupun memang anak kita mondoknya nggak sampai selesai, akan berbeda kok dari segi pemikiran ya, pola pikir antara orang yang pernah mondok dan nggak pernah mondok gitu. Walaupun memang tidak sampai tuntas gitu, tapi tetap asar atau pengaruhnya tuh ada. Jadi selama anak kita dalam kebaikan pun, kalau misalkan memang tidak berada di pesantren nggak apa-apa gitu loh. Tidak mesti semua yang berada atau sekolah di luar pondok buruk, enggak gitu. Tapi mudah-mudahan bekal apa yang dia dapatkan di pesantren bisa untuk membentengi apa yang terjadi di lingkungan luar pesantren gitu. Nggak apa-apa. Tinggal kita nanti bagaimana memantau anak-anak kita, mendampingi mereka gitu ya. Bacaan kunut nazilah apakah sama dengan kunut subuh? Iya, sama. Kecuali kalau misalkan memang nanti secara spesifik, misalkan untuk ada di Palestina gitu ya, nanti biasanya kita tambahkan dengan menambahkan kata yang ada di sana. Allahumma ansuril muslimina fi mana ya Allah, tolonglah kaum muslimin di mana gitu. Tibia, Ustazah mau nanya gimana hukumnya saat kita mandi junub tapi di badan kitanya ada parfum dan HBL. Apa HBL? Iya, di ini dulu, bersihin dulu, maksudnya diguyurin dulu supaya memang wangi parfumnya itu luruh. Baru setelah kita rasa ini sudah tidak ada parfum lagi, kemudian baru kita mengguyur dan niatkan untuk mandi junub gitu. Iya, Mama Kilat Muslimah boleh menyimak. Sakira Pucung, terima kasih, sama-sama. Kiyosi, waalaikumsalam. Adiba, waalaikumsalam. Maidayanti, Ana. Saat disalahfahami orang minta penjelasan tapi kita pilih diam sebab menyangkut aib orang, mohon bimbingannya Bun. Baik, gini ya, wajib hukumnya bagi kita untuk menjelaskan sesuatu yang memicu terjadinya suudzon bagi orang lain. Justru tidak dibenarkan ketika kita diam, dan dengan diam kita itu akhirnya orang berasumsi yang akhirnya menjadi negatif atau berubah menjadi suudzon. Kan tadinya sesuatu itu sekedar namanya dzon gitu ya. Dzon itu tuh prasangka. Tapi dzon ini ketika dibiarkan lama-lama berubah jadi suudzon gitu. Nah, kalau memang suudzon ini sudah kemudian merembab, maka kewajiban kita adalah meluruskan, memberikan sebuah penjelasan supaya
tidak menjadi fitnah. Jadi justru bukan malah didiamkan. Kecuali kalau misalkan kita sudah menjelaskan berulang kali, tapi ternyata nggak ada yang mau percaya, atau misalkan masih aja mereka ngomongin di belakang dan lain sebagainya gitu ya, maka sudah selesai tugas kita, diem nggak apa-apa, tapi tetap jangan diem dari awal dan itu memicu asumsi negatif tadi ya. Kayak teman-teman saya minggir, ada tukang soalnya agak berisik. Oke. Terus Sudah mau tanya apa aja amalan yang kita lakukan di bulan Sya'ban. Tidak ada amalan secara khusus. Kalau yang Rasulullah lakukan adalah memperbanyak puasa. Jadi silakan kalau mau memperbanyak puasa. Tapi tetap puasanya juga yang harus sesuai dengan tuntunan ya. Jangan asal puasa gitu. Puasa Sya'ban, nggak ada puasa Sya'ban. Tadi belum sempat dijawab, malah kepencet keluar udah job ya Bun. Yang mana? Tadi pertanyaan yang atas insya Allah sudah saya jawab semuanya. Sudah, kalau seorang laki-laki meninggal punya anak satu perempuan, si istri dapat bagian berapa ya? Istri dapatnya 1/8. Kalau suaminya punya anak, istrinya dapat 1/8. Nah, banget. Standar cari menantu perempuan apa Ustazah? Rasulullah bersabda tunkahul mar'atu li arba'in. Seorang wanita itu dinikahi karena 4 hal. Li jamaliha karena kecantikannya, li maliha karena hartanya, kemudian li nasabiha karena keturunannya, walidiniha dan karena agamanya. Fadfar lidatidin taribat yadaka. Maka pilihlah yang agamanya baik supaya kedua tanganmu akan beruntung. Nah, jadi standarnya adalah ketika nanti kita mencari mantu itu, walaupun memang cari bibit bebet bobot gitu ya, cari dari segi harta, dari segi keturunan, dari segi kecantikan, tapi tetap agama menjadi faktor yang paling krusial dalam memilih menantu ataupun pasangan. Kak, jelaskan level kecantikan wanita di surga setara Nabi Yusuf nggak? Sony Wibowo. Baik, yang disebutkan di dalam hadis tentang bagaimana kecantikan dari para bidadari surga gitu ya. Pertama ini saya bahas dulu bidadari surga. Jadi bidadari surga itu mereka saking beningnya tubuhnya gitu ya. Mereka tuh kalau misalkan minum tuh sampai airnya tuh kelihatan dari tenggorokan. Kemudian dijelaskan juga ketika dunia ini gelap, tidak ada sinar matahari sama sekali, dan ada intipan mata bidadari, niscaya dunia itu akan terang benderang dengan intipan mata bidadari. Nah, bidadari aja secantik itu. Tapi bagaimana dengan para wanita-wanita yang solihah gitu ya? Disebutkan bahwa mereka lebih cantik daripada bidadari surga gitu. Walaupun tidak dijelaskan bahwa kecantikannya seperti apa, yang laki-laki seperti siapa gitu ya. Seperti Nabi Yusuf atau yang perempuan mungkin seperti siapa gitu. Tidak, tapi memang dijelaskannya bahwa para wanita solihah dan juga para laki-laki yang solih ini mereka lebih tampan dari para bidadara dan para bidadari surga gitu. Maka nggak usah iri sama para bidadari-bidadara, karena memang para bidadari itu mereka tinggalnya kan hurum maksuratun fil khiyam. Mereka terpenjara, terkungkung di dalam khiyam. Khiyam itu kemah-kemah, gubuk-gubuk gitu. Sedangkan para istri solihah itu fi maskanatin thayyibah, di istana-istana yang megah, di tempat-tempat tinggal yang baik gitu. Jadi ibaratnya istri yang solihah itu kastanya jauh di atas para bidadari surga, baik dari kecantikannya, karena bidadari itu mereka sebagai pelayan saja gitu, tapi ratunya ini ya para istri-istri yang solihah ataupun suami-suami yang soleh ini gitu ya. Waalaikumsalam. Sudah, apa surat Al-Waqiah dibaca setiap hari bisa menghindarkan kita dari kefakiran gitu. Itu pernah ada salah seorang sahabat yang ketika beliau bersedekah dengan seluruh hartanya, kemudian Rasulullah ini bertanya, kalau engkau memberikan seluruh hartamu untuk disedekahkan, apa yang akan kau tinggalkan untuk anakmu dan istrimu? Kemudian beliau mengatakan, aku sudah mengajarkan mereka untuk membaca surat Al-Waqiah gitu supaya terhindar dari kefakiran, dan di situ didiamkan sama Rasul. Artinya memang boleh saja, tapi tetap niatkan karena Allah ya.
Kalau maksudnya jangan itu dijadikan sebagai sebuah tolak ukur. Aku udah baca surat Al-Waqiah kok aku masih fakir, kok aku nggak ada rizki dan lain sebagainya. Maksudnya itu jangan dijadikan tolak ukur. Nanti takutnya amal kita akhirnya akan sia-sia. Karena kita niatnya baca Al-Waqiah tadi karena unsur dunia, bukan karena Allah. Mamah Kilat Muslimah. Assalamualaikum, kalau bayi kita yang meninggal nanti kita ketemu nggak di akhirat kalau keguguran? Kalau usia kandungan di atas 4 bulan iya. Mereka bisa memberikan kepada kita syafaat. Tapi kalau di bawah 4 bulan tidak. Mbak Uut, Ustazah kalau seorang laki-laki meninggal punya anak oke. Udah saya bahas ya tadi ya. Istri dapatnya 1/8. Khaira, Ustazah aku pengen punya guru buat pembimbing belajar agama dan menjalankan ibadah puasa Daud. Iya, carilah guru yang memang bisa membimbing, yang bisa mengingatkan, cari kelompok-kelompok, circle-circle kajian misalkan ya, di situ mungkin ada murabbiyahnya, atau apa ya, biasanya kayak ada grup WA gitu, untuk minta dibimbing, diingatkan. Cari, tapi yang benar-benar sesuai ya dengan Quran Sunnah. Karena sekarang ya banyak juga yang eh, kalau disebutkan dalam hadis itu ulama su tuh mereka yang tampilannya baik, tampilannya ngajarin kebaikan, padahal aslinya menyesatkan tuh. Hari ini banyak banget yang kayak gitu. Zainab, Bunda saya punya anak meninggal usia 14 tahun, pulang sekolah SD sakit perut sama TBC, apa anak surga? Baik, semua anak yang meninggal sebelum usia akil balik, maka hakikatnya mereka belum punya dosa dan sedang diasuh. Kalau sekarang ya diasuh sama Nabiullah Ibrahim dan Ibunda Saroh, berada di taman, di antara taman surga, untuk nanti ketika hari kiamat mereka akan dikembalikan untuk mencari orang tuanya dan memberi syafaat bagi orang tuanya. Apalagi sakit perut ya, sakit perut itu juga menjadi salah satu dari ciri kematian husnul khotimah juga, yang Allah kasih pahalanya seperti pahala syahid tuh karena sakit perut. Ustazah minta doanya teman kakak saya yang sudah 2 tahun cuci darah terus. Terima kasih Ustazah. Ya semoga semuanya yang hari ini Allah uji dengan sakit ya. Baik ini yang sedang cuci darah ataupun mungkin dengan sakit yang lain. Semoga dengan sakitnya Allah gugurkan dosa-dosanya. Dijadikan wasilah untuk masuk surga lebih dekat ya. Diberikan kesabaran yang tanpa batas. Diikhtiarkan untuk bisa melanjutkan pengobatan. Sampai dengan Allah nanti memberikan kesembuhan. Atau mungkin Allah melihat ada sesuatu yang lebih baik di balik itu semuanya. Semoga kalaupun Allah berikan kesembuhan, dengan kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit di badannya yang lain. Allahumma rabbin nas adhibil ba's isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah segala macam kesulitan, penderitaan, rasa sakit, isfihi. Ya Allah, sembuhkanlah beliau, sembuhkanlah mereka yang hari ini sedang kau uji dengan sakit, syifaan la yughadiru saqama, dengan kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit di badannya yang lain. Sudah, kalau bawah mata kaki termasuk aurat bukan? Kaki itu semuanya aurat. Nggak cuma bawah mata kaki ya, kaki semuanya aurat. Mau gamis lagi oke. Waalaikumsalam. Sudah, bayi yang meninggal seminggu apa masuk surga? Surga tingkatan berapa Ustazah? Iya, masuk surga. Surga tingkatan berapa? Wallahu a'lam bishawab ya. Karena nanti di surga pun Rasulullah juga bisa memberikan syafaat untuk bisa naik tingkat dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain. Ya, kalau belum punya dosa bisa saja kemudian bersama dengan Rasulullah di tingkatan surga yang sama. Dan memberi lauk untuk keluarga yang kesulitan dengan bayar cicilan hutang utama mana? Memberi lauk untuk keluarga yang kesulitan dengan bayar cicilan hutang utama mana? Maksudnya punya utang gitu toh. Kita nyicil utang sama bantu orang. Lebih didahulukan yang wajib. Ya. Kalau sekiranya kita punya hutang dan uang kita tuh cuma benar-benar ada satu itu aja, dan kita harus memilih, pilih bayar utang atau bantu orang. Bantu orang hukumnya sunnah. Sedangkan hutang itu hukumnya wajib. Maka dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Bahkan kalau kita termasuk orang yang terlilit hutang pun justru menjadi orang yang mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat gitu. Tapi kalau misalkan bisa, utangnya nyicilnya bisa tiap bulan,
insya Allah tiap bulan udah ada pasokannya masing-masing, jaga-jaganya. Misalkan kayak gaji nanti bisa lah yang ini buat cicil utang, masih ada sisanya kita bisa bantu orang, ya afdol dua-duanya. Tapi kalau hanya bisa memilih salah satu, ya dahulukan yang wajib. Ati Sultani, Ustazah, bunga bank riba baiknya dikeluarkan untuk apa? Baik, riba itu karena dia harta yang kotor, jadi ulama juga mengatakan harus digunakan juga untuk yang kotor. Maksudnya yang kotor itu dia tidak boleh masuk ke tubuh manusia, dia tidak boleh untuk kebaikan, kayak misalkan fakir miskin, bangun pesantren, nyumbang masjid, itu nggak boleh. Jadi misalkan digunakan untuk WC umum gitu ya. Jadi yang sifatnya dia sesuatu yang sosial tapi tidak boleh kemakan gitu. Misalkan kayak bikin perbaikan jalan, bikin gorong-gorong gitu ya. Kemudian misalkan tempat kita belum diaspal, mau ngaspal jalan, atau misalkan ini nggak ada penerangan nih lampunya, kasih lampu penerangan gitulah. Jadi yang sifatnya umum saja. Anak saya yatim, kalau saya pas mau berangkat kerja minta doa sama anak, gimana hukumnya ya Minta doa sama anak. Gak apa-apa, minta doa tuh sama siapapun boleh. Sama anak juga gak apa-apa. Kita gak pernah tahu doa siapa yang lebih Allah ijabah. Bisa jadi karena anak kita hatinya lebih bersih dari kita gitu ya. Justru mungkin amalnya lebih ikhlas dari kita. Justru doa anak kita lebih dijabah daripada doa kita. Bisa jadi, gak apa-apa minta doa anak. Berarti wanita surga tidak dirasakan seperti laki-laki bakal selevel Yusuf. Laki-laki selevel Yusuf pun juga tidak disebutkan ya. Jadi memang hanya disebutkan bahwa wanita yang ada di surga itu mereka lebih mulia, lebih cantik daripada para bidadari. Tapi levelnya seperti siapa kita tidak mengerti, tidak tahu gitu. Sudah ciri hidayah dari Allah dan taubat nasuha yang sesungguhnya. Jadi taubat nasuha itu adalah ketika kita diberikan kemudahan untuk bisa melakukan kebaikan. Diberikan rasa untuk bisa terus melakukan ibadah dengan istiqomah. Karena Rasulullah bersabda, kalau seseorang itu diridhoi, dicintai sama Allah, salah satunya ada di waktu. Jadi kalau waktu yang kita gunakan untuk kebaikan ya, kemudian kemarin kita bisa puasa, alhamdulillah hari ini kita bisa puasa lagi, sunnahnya, itu tandanya Allah terima amal ibadah kita yang pertama. Begitu juga taubat nasuha itu adalah taubat yang diikuti dengan peningkatan amal soleh. Jadi setelah taubat kita amal solehnya jadi meningkat, itu tandanya amal taubat kita diterima. Tapi kalau misalkan biasa aja, itu tanda tidak diterima. Seorang istri yang tidak ada anak, apakah tidak berhak atas harta suami? Tetap dikasih warisan dong. Tetap nanti ada bagian warisannya. Aku ikut tim Ustazah. Apa tuh? Tim apa tuh? Boleh nggak kalau saya mengaku Ustazah Evi guru online saya? Boleh saja, tapi jangan ini ya, jangan fanatis. Karena fanatis dalam beragama nggak boleh, fanatis terhadap satu guru juga tidak boleh. Takutnya tuh nanti, ya namanya manusia ya, ada aja mungkin kesalahan-kesalahan yang dilakukan tanpa sadar gitu. Kalau kita sudah memposisikan seseorang yang kita suka, misalkan aku kalau nggak ustadz ini nggak mau misalkan gitu, takutnya nanti ada rasa kekecewaan kepada orang tersebut, terus membuat kita akhirnya jadi kecewa sama agama. Karena hari ini tuh banyak sekali yang seperti itu, kecewanya sama manusia, tapi yang kita tinggalkan Allahnya. Kan kita yang jahat ya kayak gitu, padahal yang namanya manusia kan memang potensinya mengecewakan. Jadi kalaupun misalkan kita pun mau mencari guru atau pengen menjadikan orang ini sebagai panutan kita gitu, tetap harus difahami bahwa dia juga manusia biasa. Ambil yang baik-baik, buang yang buruk. Kalaupun memang ada kebaikan dari yang lain, meskipun itu bukan guru yang kita suka, ya ambil kebaikannya gitu. Karena Rasulullah sendiri juga dalam masalah kebaikan tidak pernah memilah dan memilih gitu ya. Pernah waktu itu ada pencuri di Baitul Mal
dan yang Rasulullah tugaskan untuk jaga Baitul Mal itu Abu Hurairah. Kemudian ketika malam itu pencurinya datang, sama Abu Hurairah ini ditangkap mau dibawa ke Rasulullah. Kemudian pencurinya bilang jangan bawa aku ke Rasul, aku janji ini yang pertama dan terakhir. Akhirnya dilepaskan. Yang kedua, malam kedua dijaga lagi, ternyata pencurinya sama juga gitu. Mohon nggak dibawa lagi. Sampai ketiga kali berturut-turut juga begitu. Akhirnya si Abu Hurairah udah yang enggak, pokoknya kali ini aku bawa ke Rasul karena kamu sudah berkali-kali mengingkari janji. Kemudian kata si orang ini, pencuri ini gitu, jangan bawa aku ke Rasul, sebagai gantinya aku akan ajarkan kamu satu hal gitu. Nah, sahabat itu mereka tipikal orang yang seneng banget ketika mereka dikasih tahu sebuah ilmu, apalagi yang itu kaitannya dengan ibadah gitu ya. Jadi mereka sampai rela menukar apapun yang mereka miliki demi mendapatkan ilmu itu. Apalagi pencuri ini bilang, sebagai gantinya aku kasih tahu kamu sesuatu yang kalau kamu amalkan Allah akan jaga kamu nih di sepanjang malam. Oke, akhirnya barter dengan ilmu. Si pencuri ini bilang, ketika kamu sebelum tidur, jangan lupa baca ayat kursi. Niscaya Allah akan jaga kamu di malam itu. Nah, udah dapat kan amalan baca ayat kursi ini sebelum tidur. Akhirnya dilepaskan. Nah, besok paginya Abu Hurairah laporlah ke Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, yang datang kepadamu tadi malam gitu ya, daka syaitan, itu sebenarnya tuh setan. Wahuwa kadub, dia tuh sebenarnya pendusta, namanya setan itu ya tukang bohong gitu. Yang diomongin tuh rata-rata ya bohong semua isinya. Wahuwa saddaqaka, tapi yang dikatakan kepadamu tadi malam itu benar gitu. Jadi seorang tukang bohong aja ada masanya juga dia benar, dan tidak ada salahnya kita mengambil kebenaran walaupun itu keluar dari tukang bohong, sekalipun itu keluar dari mulutnya setan gitu ya. Nah, jadi kalau nanti kita mungkin dalam perjalanan mencari guru, melihat ada mungkin orang yang tadinya nggak kita suka gitu ya, ternyata dia ngomongnya benar, ngomongnya baik, ya diambil. Begitu juga jangan terlalu kagum nanti sama orang yang mungkin kita rasa jadi panutan, kita pokoknya fanatik sama orang ini gitu. Takutnya nanti ada sesuatu yang membuat kita kecewa, terus nanti kita meninggalkan Allah. Gitu ya. Ambil yang baik-baik. Fitri Wibowo, Assalamualaikum Ustazah, bolehkah orang tua sudah mempersiapkan rumah untuk anak padahal anak masih sekolah? Boleh saja, kalau orang tua memang memiliki kemampuan tidak ada masalah, nanti menjadi harta hibah ya. Nama untuk cucu saya apakah saya lupa? Udah DM saya belum ya? Puasa yang bisa biar fidyah aja ada nggak Ustazah? Ada. Siapa? Buat yang tidak bisa puasa di lain kesempatan, baik orang yang sakit, menahun, tidak ada harapan untuk sembuh, ataupun orang yang sudah sepuh, yang benar-benar gak bisa puasa, nah itu fidyah aja. Tapi kalau yang ada kesempatan puasa untuk lain kesempatan, hamil, menyusui, orang sakit yang memang ada kesempatan buat sembuh gitu ya, mungkin kita safar, nah itu qadha, tidak fidyah. Jadi intinya fidyah adalah yang benar-benar tidak bisa berpuasa ya. Mr. In Black, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nisa Nazir Hasan 83, Assalamualaikum pagi Ustazah pagi. Jika kita tidak bertemu di dunia, semoga Allah pertemukan di surga ya Zah, amin. Nanti kita saling mencari ya di surga ya teman-teman. Kalau misalkan mungkin teman-teman tidak melihat saya di surga, mungkin saya nyemplung di neraka, tolong cari saya, nego sama Allah. Kita pernah belajar bareng di dunia, nanti saling bergandengan tangan untuk masuk surga bareng-bareng ya. Kalau seluruh kaki aurat, berarti kita kalau keluar harus pakai kaos kaki. Iya dong. Tapi sebenarnya nggak harus kaos kaki. Yang penting kakinya ditutup. Mau pakai kresek juga boleh ya. Mau pakai karung goni juga boleh. Jadi tidak ada aturan harus kaos kaki. Tapi kaki adalah bagian dari aurat. Sehingga kalaupun tidak pakai kaos kaki, yang penting kakinya tertutup ya. Mungkin mau pakai sepatu boot boleh juga ya. Mona, Ustazah, apakah boleh seorang perempuan menyemir rambutnya yang hanya kelihatan saat di dalam saja? Boleh dong, asal tidak warna hitam, oke? Warna merah, kuning, hijau, biru, oranye boleh ya. Ustazah, keguguran gimana? Keguguran gimana? Yang ditanyakan apanya? Yang ditanyakan anaknya atau yang ditanyakan ibunya?